Oke. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi di kelas fisika dan kali ini itu kita kemarin ketemu setelah TO ya, minggu lalu ini kan. TO udah langsung kita bahas juga. Sebenarnya SAS itu di kurikulum Merdeka betul sampai itu doang. Jadi setelah ini tuh sebenarnya pemahamannya terkait kebutuhan energi. Tapi saya tanya, pasti udah lewat semua kan? Kebutuhan energi ada yang masih di sana? Setelah ini, setelah penggunaan apa namanya? Ukur, lanjutnya kemana dia? Kalau di sekolah kalian? Nah, tuh ada GLB, ada yang vektor, ya kan? Nah, sebenarnya kalau di buku, kalau kita ikutin bukunya, harusnya itu lanjutnya ke hubungan usaha dan energi. Jadi misalnya itu kamu belajar terkait kemarin kita baca energi potensial, energi kinetik kan, di TO ada kan? Itu udah lewat kan? Setelah itu sebenarnya teori terkait energi di Indonesia. Tapi mayoritas sekolah itu mengganti. Jadi pakai kayak kurikulum 2013 lah, ditarik lagi. Ada yang vektor, ada yang GLB kan? GLB itu di kinematika, itu kelas 11 sebenarnya harusnya. Nah, jadi nggak apa-apa. Kalau yang energi yang tadi kakak bilang itu kan masuknya lebih ke teori ya. Itu textbook, halo. Kalian bisa baca nanti. Jadi sekarang kakak mau masukin ke vektor ya. Kamu udah pernah belajar vektor sebelumnya? Udah ada lewat ya? Ya, jadi memang vektor di kinematika, nanti setelah itu ada graf partikel 11. Gak apa ya, kita belajar vektor aja ya. Gimana? Boleh? Apa kita coba bahas sedikit terkait energi? Vektor aja Pak. Langsung semangat semuanya sama ya. Betul, karena kalau energi ya contohnya kayak pembangkit listrik tenaga nuklir itu gimana, tenaga uap kayak gimana, kayak gitu. Dan itu kamu bisa baca di buku sebenarnya. Mungkin kalau dia nggak ngerti bisa tanya. Tapi kalau vektor, seperti kita yakin banyak yang belum bisa sih bisa, tapi mungkin butuh penjelasan lebih. Jadi ya, kamu mungkin ada penjelasan lebih. Oke, jadi kita samakan ya. Vektor vektor. Kemarin kontrol TO siapa yang teman-teman di situ sebelah yang kakak tanya, dia masih dianggap penting? Pencakuan. Iya, masih dianggap penting kan? Iya. Masih di notasi ilmiah. Ya, namun gitulah. Tergantung gurunya juga. Sekarang tanggal 17. Oke, sekarang kita ini belajar vektor. Mau dari awal apa langsung operasinya? Dari awal. Dari awal aja ya. Nanti nyampe mana? Masih diulang pakai. Masih dia ngitungnya pakai ini kak apa? Namanya lupa lagi. Yang Buku kotak-kotak. kuadrat. Oh, apa itu? Apa sih namanya? Kayak rumus apa? Iya, trigono. Iya gitu kak.
Ini apa lu mau segitiga siku-siku? Ah iya itu mas. Iya memang. Sebenarnya gitu-gitu doang sebenarnya segitiga siku-siku adalah sahabat kita di sini. Dan ketemu sama trigonometri itu sahabat kita. Di MTK ini ada trigonometri belum? Belum. Nah itu sebenarnya harusnya vektor itu berbarengan dengan trigono dulu. Gimana sih mas? Ya. Oh, Segitiga dema, desi, itu dema, desi, dema, demi, kayak gitu ya. Oke, berarti nggak apa-apa. Kita lanjut, wes. Halo. Vektor sifat vektor dan kalau misalnya masih ada waktu ke ini ya apa namanya operasi. Kita buka di sini ya. Nah, yang dinamain vektor itu sebenarnya yaitu adalah sebuah panah ya secara simpel, ya nggak? Misalnya kita punya titik A, kemudian ini titik B, ada sebuah yang bergerak, sebuah gaya F misalnya ya, Fx. Nah, yang membedakan vektor ini dengan sebuah panah biasa, vektor ini tuh dia memiliki nilai. Karena dia itu adalah besaran vektor. Dia adalah besaran vektor. Di mana dia itu yang satu memiliki arah, ciri khasnya ya. Dan yang kedua memiliki nilai. Nah, ini ciri khas utamanya. Jadi dia itu kalau punya apa tuh namanya, punya arah dan punya nilai, dia itu besaran vektor. Ya. Jadi misalnya punya fx dari A ke B, berarti dia ada arahnya nih. Misalnya nilainya itu sekitar 5 Newton, karena kan gaya ya, F. Berarti dia memiliki 5 Newton gaya yang bergerak dari titik A ke B, dari kiri ke kanan. Atau kalau misalnya kita membaca alamat angin, ya, U S D T, berarti dari barat ke timur. Nah di sini kalian pasti sering banget nemu soalnya dari giniannya ya, ya kan? Biasanya kalau di vektor tuh ada tuh, misalnya ini dia berapa kotak atau berapa satuan ke kanan, ya enggak? Kemudian nanti dari sini dia belok lagi ke bawah, tentukan resultannya, gitu nggak sih? Nah itu biasanya soalnya itu nggak berbunyi atas bawah. Kadang ada juga soal yang berbunyi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Nah di sini yang masih belum paham terkait alamat angin apakah ada? Wajib di ini ya, dipahami. Baik. Nah di sini dia itu memiliki arah, memiliki nilai. Memiliki arah ini berarti dia juga mungkin memiliki sebuah sudut, ya kan? Karena kan nggak mungkin selalu tegak lurus gini kan garisnya kan? Bisa aja dia belok ke bawah, belok ke atas. Nah sekarang tanya lagi nih kalian, ini apaan maksudnya kak? Kenapa ada si garis yang wajib kita hitung nilainya? Kenapa? Karena memang nanti pada kalian masuk ke perhitungan fisika, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mendapatkan gaya atau sesuatu yang berpindah tempat itu wajib dilambangkan lokasi awalnya di mana, kemudian dia kemana, itu wajib dilambangkan. Nah ini nanti akan berguna banget ketika kalian udah mulai melakukan perhitungan di fisika. Contohnya di kinematika. Sorry, batuk ya. Nah penulisannya, misalnya ini kita namakan vektor A, ya kan? Karena dari A ke B, maka ditulis gimana bentuknya? Vektor A itu ada garis panah di atasnya, ya enggak?
Ini penulisan dari vektor. Kata hapus nih. Gak jelas di sini. Di sini. Ya. Ini ditulis dengan bentuk hurufnya, ya. Ini kita A, makanya kan ya. Kemudian di atasnya itu dikasih sebuah tanda panah ke sini. Nah, ini adalah penulisannya. Penulisan vektor. Nah, kemudian ini cara gambarnya yang benar itu yang pertama, dia mesti memiliki sebuah titik awal. Contoh, ini titik awal, dia ke sini, kemudian di sini ada tanda panahnya, arah dari vektor, dan memiliki nilai. Di sebelah sini disebut pangkal. Di sini adalah arahnya. Kalau nggak ada tanda panah ini kita bingung dia mau kemana ya, mau ke kanan, mau ke kiri. Kemudian nanti di sini adalah panjangnya atau nilai. Panjang atau nilai. Nah, kalau kalian lihat mungkin ya iyalah kak, ada panah doang ribet banget. Nah, tapi sebenarnya itu membantu kita supaya kita nggak bingung maksud dari panah ini itu apa. Sampai sini apakah ada yang masih bingung? Aman ya harusnya ya, karena masih pengenalan. Oke. Nah, untuk penulisannya lagi ini kita belum ada ininya ya, dari titik A, titik B segala macam. Nanti kan kakak gambarin di sini. Kita akan lanjut lagi dengan penulisan jika dia memiliki titik mulai dan titik akhirnya pada vektor A tersebut, ya. Ini kita mulai gambar menggunakan kotak-kotak. Ini kakak hapus, aman di sebelah sini? Aman ya? Masih mudah lah ini kan pengalaman dasarnya doang. Oke, jadi kita bisa cepat ke operasinya. Nah, kita coba gambarkan dulu tuh kalau zaman kuliah ya, zaman SMK ya, kalau nggak salah kuliah SMK nggak dapat nilainya. Kita bikinnya di kertas yang namanya millimeter block namanya. Jadi ada kotak-kotak kayak gini. Nah, misalnya kita punya vektor A ini bermulai dari titik A hingga titik B, di sini titik B. Nah, kayak gini ya. Kemudian ketika kita lihat di sini maka dapat ditulis vektor A vektor dari A B, ya kan? Ya kan? Adalah vektor A, ini A-nya. Nah, kemudian panjangnya biasanya disebutkan beberapa satuan yang dilewati. Contoh di dalam kotak ini, satu kotak melambangkan satu satuan. Berarti panjangnya adalah 2, 3 satuan. Hanya seperti itu aja. Jadi kalau misalnya kak, kenapa sih mesti disebut persatuan? Karena di dalam bentuk ini kita masih latihan membaca arahnya. Tapi nanti ketika kamu udah ketemu dalam bentuk operasi, misalnya dia ini adalah sebuah gaya, berarti nilainya dia adalah nilai gayanya. Seperti itu. Yang digambarkan dalam bentuk gambar yang jelas ini digambarkan bahwa setiap ini loh gedenya jelas satu-satuan. Walaupun gaya nanti berarti harusnya bisa gaya 10 Newton, berarti dia
Satu kotak ini misalnya 2 Newton, berarti kan ada 5 kotak. Jadi panjangnya sebenarnya itu sesuai dengan seberapa besarnya dia. Seperti itu. Ini kalau kita masukin ke teknik mesin, kamu akan sering banget ketemu kayak gini nih. Maka kalau di teknik mesin, kalau kan teknik mesin ya, basicnya. Di pelan-pelan gambar teknik, ini bahkan ada ininya, ada keterangannya nih. Panjang ini itu, dan panjang ini ada keterangannya. Jadi panjang kepala panah itu adalah 1/3 dari panjang panahnya. Itu kalau bikin gambar. Jadi jangan bingung kalau misalnya akan ketemu banyak kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya kalian nanti mau kuliah di teknik, kita ketemu banget namanya grafik. Nah, berarti kalau kita gambarkan panjang vektor A, ya kan? Kalau A itu sama dengan tadi satu satuan ya, 3, 2 gitu. Karena ada 3 biji, 1, 2, 3. Habis ini masih bisa dipahami kan? Masih kah? Karena masih 0 derajat masih horizontal. Nah, coba kalau nanti setelah ini kita akan set ada sudutnya. Kita mulai bingung, ya kan? Oke, mau dicatat dulu, mau di apain, di foto, mau di apa? Aman lah kan tadi ya. Sekarang kita coba bikin kayak gini lagi, tapi lebih gede. Arahnya ada horizontal, vertikal, sama yang ada sudutnya. Kita coba bikin ya. Halo. Nanti masing-masing coba jawab. Ini udah? Mau dicatat boleh, kalau enggak itu ya catatannya udah lebih panjang tuh. Tapi selama di sini belum kali vektor ya? Belum. Takutnya kan pas bukan kakak yang ngajar udah tengah. Oke, kita coba langsung ke ini aja contohnya ya. Ini coba ke kotak ini ya. Kita buatkan. Kalau nggak latihan nggak bisa vektor. Oke, kita ambil di sini tengah-tengah. Tengah ya, ini tengah sini. Kita punya 2 sumbu jadinya, X dan Y. 1, 2, 3, 4, 2, 3, kurang 1. Apa deh? Nah, kita punya sebuah vektor. Kita namakan itu vektor P. Dia dari sini belok ke sini. Set. Oke, ya. Kemudian kita punya vektor I dengan vektor P, vektor X aja ini ya. Ini vektor X. Ini X. Kemudian ini vektor Y. Nah, ini Y dan kemudian ini ternyata dia tegak 90 derajat dan yang paling kalian tidak suka adalah yang bentuknya begini.
Nah, ini kita sebut vektor apa nih? X, Y, Z lah ya. Vektor Z. Sudutnya 45. Ini kalau kita tarik sini. Nah, satu kotak not di sini nih, not satu kotak dua satuan. Ayo, sekarang silakan cari berapakah panjang vektor P, vektor Q, dan vektor Z-nya. Ada 3 ya. Oh iya salah. Sini Becky. Iya, cari X, Y, dan Z-nya. Gampang ya. Satu kotak, dua satuan. Ini poin utamanya. Jadi, katakan vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Mesti detail ya bilangnya ya. Ayo, siapa yang tadi mengerjakan? Ayo, Dit. Jadi kalau tadi contoh yang di pertama, satu kotak adalah satu satuan, kalau sekarang satu kotak adalah dua satuan. Jadi, saya kata lagi batuk X, Y, dan Z-nya. Lu ngantuk. Kejam kan? Belum. Aman. Nggak ada yang gimana? X sama Y dulu deh, yang bisa. Mau nyoba? X ada Y, ada Z. Z. Kalau kurang kakak tambahin boleh ke sini ya. Mana dulu sini dulu aja. Sini dulu deh. Coba. Mana nih absennya? Ayo, 3 menit lagi. Coba. Yang maju dapat yang tambahan.
Suruh X ya sendiri. Ayo maju. Ayo. Nggak ngerti? Nggak apa-apa. Gimana sih Kak? Nggak ngerti nggak apa-apa. Iya lah. Kalau nggak ngerti kan tujuan dari kelas biar ngerti ya. Iya. Nah, oke, berarti kakak jawab dulu aja ya. Nah di sini, kalau kan tadi di sebelumnya kakak hapus kalau kalian lihat, kan ada hitungnya. Satu kotak adalah satu satuan, berarti 1, 2, 3. Maka vektor x nilai besarnya adalah 3 satuan. Tapi satu kotaknya adalah 2 satuan, berarti 2, 2, 2 sama dengan 6 Tuhan. kok pakai satuan Kak? Iya kan di sini kan kita masih melihatnya dari kotak-kotak ini. Nanti kalau misalnya dia udah pakai gaya misalnya Newton atau pakai arah ya beda. Berarti yang Y-nya berapa? 4. Bagus. Nah, masalah kita yang di Z, ya nggak sih? Iya. Iya. Iya, ini langsung ngegas sama dia. Oke, sebenarnya nggak usah dibikin masalah. Ini kalau kita lihat adalah sebuah segitiga siku. Dari sini ke sini, dari sini ke, ya nggak? Iya. Berarti kita punya sisi sini ya, sisi A dengan sisi B. Berarti kita tinggal cari sisi C. Ya. Oke, salam, halo. Oke. Nah, ada yang mau nyoba? Udah kakak kasih hint-nya ya. Ya, silakan dihitung. Berarti gimana caranya kak? Kan tahu nih jumlah kotaknya berapa, hitung aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, silakan. Cari yang Z-nya tuh. 12 kan? 12. Emang 12 ya? Coba. 3 tapi minus. Aku minus. Gimana? Berarti cara ngitungnya gimana tuh? Di sini aja agak bawah ya, bentok sama ini. Ini kita pakai yang Z. Gimana berarti? Ini kan? Ya nggak? Pitagoras gimana rumusnya? Ini kan berarti 3 satuan ya? Tuh 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 3 kali 2, 6. Iya nggak? Iya nggak? Kan Pitagoras kan? Nah, berapa? Kan benar. Kok 12 sih? Kan 12? 3 nggak bisa ya? Tapi dia harganya masih goreng. Iya, 36 sama 36. 72. Berapa kali 72? 8,48. Ya, ya. Berapa yang mendekati 72 berapa? Iya. 67 kali 7? 72 berapa? Berapa kali berapa? Ayo, ya ada yang mau maju? Iya. Benar. Tadi berapa? Iya. Tuh. Jadi dia itu adalah 6 akar 2. Ya, dengan apa nih? Ya betul. Paham. 6 akar 2 satuan. Nah, kenapa 6 jadi 6 akar 2? Jadi gini, sebuah segitiga sekutu itu sisi C-nya, sisi miringnya itu pasti lebih panjang daripada sisi tegaknya. Dua sisi tegaknya, itu poin pertamanya. Jadi kalau ini dan ini sama, berarti ini mesti lebih panjang sedikit si akar 2 ya kan? Ini
ngomong saja 6. Nggak jadi, nggak nyambung segitiga seterusnya. Itu poin utamanya. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Untuk vektor x dan vektor y itu tidak usah dijelaskan lagi, udah jelas. Tinggal hitung aja. Satu